Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah urgensi meneladani Rasulullah. Ya, sekarang kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal ya, di mana-mana kita sering ya atau mendatangi ya, maulid Nabi, karena memang bulannya adalah bulan kelahiran Rasulullah SAW ya, bulan Rabiul Awal. Nah, apa sih sebenarnya urgensi kita meneladani Rasulullah SAW? Ya, ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Urgensi, pentingnya kenapa kita harus meneladani Rasulullah, mencontoh pribadi Rasulullah, karena itu adalah bagian daripada konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa ya kita buka di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, mungkin sudah pada hafal semua ya. Bisa bacakan artinya ya. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ya benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu ya bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Jadi di sini dikatakan memang Rasul itu adalah uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik ya. Bagi siapa? Bagi orang yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah, bagi orang yang percaya pada hari kiamat. Bagi siapa? Bagi orang yang mengingat Allah ya. Itu surat Al-Ahzab ayat 1. Jadi kalau kita menadani Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah ya, kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita, itu bagian daripada konsekuensi keimanan kita kepada Allah. Karena apa? Karena Rasulullah adalah utusan Allah. Rasulullah adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk menjadi model, contoh, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya perintah sholat itu wajib yang Allah perintahkan kepada umat manusia, kepada orang beriman. Nah, melalui Rasulullah kita pahami bagaimana cara yang sholat subuh, sholat zuhur, asar, dan maghrib. Bahkan dengan kehidupan kita sehari-hari itu dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, dari aktivitas kita sehari-hari itu dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, makanya ketika kita mengikuti Rasulullah, mencontoh Rasulullah, karena Rasul adalah laki-laki pilihan dari Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, contohnya dari kalangan manusia adalah Rasulullah, insya Allah tadi ya, makanya kita akan mendapatkan keberkahan ya, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan bagian daripada konsekuensi keimanan kita kepada Allah ya. Itu surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, kemudian kenapa kok kita harus penting ya meneladani Rasulullah, mencontoh pribadi Rasulullah, yang menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita gitu ya. Itu perintah Allah ya. Tapi saya lihat juga dalam surat Ali Imran ayat 31 ya. Katakanlah hai Muhammad ya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Ya, jadi di sini dikatakan kalau kita mengikuti Rasul, mengikuti sunnah Rasul, jadikan Rasul sebagai model figur hidup kita, contoh suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari kita, itu bagian daripada perintah Allah. Nah, kalau kita sudah melakukan perintah Allah, kita akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan mahabbah, ya, mendapatkan cintaan dari Allah. Karena Rasulullah adalah kekasih Allah, ya. Rasulullah adalah utusan Allah, ya. Rasulullah banyak melakukan hal-hal yang semuanya itu memang perintah dari Allah, ya. Kemudian ya Rasulullah mendapatkan ya perintah-perintah melalui malaikat Jibril, dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita umatnya.
Makanya ketika kita melaksanakan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, otomatis kita juga mencintai Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Kalau kita taat kepada Allah, kita juga taat kepada Rasul. Menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Karena satu paket ya. Kalau kita beriman kepada Allah, kita juga beriman kepada Rasul. Kalau cinta kita kepada Allah, kita juga mencintai Rasulullah SAW. Kemudian ya, kenapa kita juga harus menadari Rasulullah ya? Pentingnya kita mengikuti Rasulullah. Dengan kita menjadikan Rasul sebagai suri teladan kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Ya, kenapa? Karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kita karena kita menjadi orang baik, dituntun dengan sunnah Rasulullah, dituntun dengan ajaran-ajaran yang dicontohkan Rasulullah, dari perkataan, perbuatan, masya Allah. Kalau kita lihat Rasulullah itu luar biasa ya, luar biasa akhlaknya, ya Al-Quran berjalan. Rasulullah memiliki budi pekerti yang harus kita contoh, ya ibadahnya Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, ya sifat Rasulullah yang sangat pemaaf, Rasul itu sangat pemaaf, ya lembut sekali hatinya, ya ramah, mudah memaafkan, bahkan orang yang mencaci aja Rasulullah memaafkan, bahkan bersabar dengan orang yang mencaci. Pernah ya kita dengar, sering kita baca ya bagaimana kisah seorang pengemis buta ya yang mencaci Rasulullah padahal dia tidak tahu itu adalah Rasulullah, tetapi memberikan makannya sampai dihaluskan makanannya, disuapin makanannya ya, walaupun ya pengemis buta itu tidak tahu yang memberikan makanan itu adalah Rasulullah, tapi dicaci-cacinya Rasulullah, tapi Rasulullah dengan sabar terus yang menyuapi pengemis buta tersebut. Nah, begitulah letak kesabaran dan kelapangan hati Rasulullah. Masya Allah ya, Rasulullah itu betul-betul menjadi suri teladan kita. Jadi kita nggak usah jauh-jauh cari figur, cari contoh. Kita diturunkan oleh Allah dan Rasul, 25 Nabi dan Rasul, dan yang terakhir adalah Rasulullah sebagai penutup para Nabi. Jadi hidup kita akan terarah, hidup kita akan terjaga, hidup kita juga akan ya diampuni oleh Allah ya di segala kesalahan-kesalahan kita. Karena apa? Semakin kita dekat dengan Rasulullah, dekat dengan ajaran Rasulullah, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita laksanakan, mana harus kita tinggalkan. Karena Rasulullah adalah contoh teladan bagi kita semua, umat manusia. Kemudian juga kenapa kita mentandai Rasulullah? Karena kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kita bersalawat kepada Rasulullah satu kali kita bersalawat satu kali kita bersalawat kepada Rasulullah 10 kebaikan akan kita dapatkan. Sering-seringlah bersalawat basahilah diri kita selain zikir kepada Allah, jelas lagi kita juga kepada Allah, memuji Allah, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, terus kita puji Allah dengan zikir-zikir terbaik kita, memuji Allah, bersalawatlah kita kepada Rasulullah dengan salawat itu kita Allah akan memberikan syafaatnya melalui Al-Quran kemudian juga kita banyak berselawat kepada Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita kita banyak bisa mencontoh suri teladan dari Rasulullah itu masya Allah Rasulullah adalah seorang yang ahli zikir, Rasulullah adalah ahli tahajud, Rasulullah adalah seorang ahli dermawan, Rasulullah adalah orang yang rendah hati itu biasanya kita lakukan. Banyak amal-amal unggulan yang bisa kita contoh dari Rasulullah. Walaupun kita mungkin tidak sempurna Rasulullah, paling tidak itu terus belajar. Inilah momen Maulid Nabi, momen di bulan Rabiul Awal ini, kelahiran Rasulullah SAW. Kita terus mengkaji bagaimana sholat cara Rasul, bagaimana puasa cara Rasul, bagaimana kita bermasyarakat cara Rasulullah, bagaimana kita bernegara cara Rasulullah, bagaimana kita mendidik keluarga kita menurut Rasulullah. Lengkap tuntunan Rasulullah. Masya Allah mudah-mudahan Allah mendekatkan kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah luruskan niat kita, iman kita kepada Allah dan terus mengikuti Rasulullah. Para pemirsa semua mudah-mudahan Allah terus menambah keimanan kepada Allah dan terus menambah kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sangat cinta kepada umatnya. Benar kita sering mendengar kisah-kisah bagaimana Rasulullah itu selalu mengingat umatnya sampai akhir zaman sampai akhir zaman ini umati kita selalu disebut-sebut oleh Rasulullah, kita dicintai oleh Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah masuk surga, Rasulullah masih menunggu umatnya. Oleh karena itu ayo semua pada pemirsa semua, para penonton semua, kita
Kita mencontoh Rasulullah. Walaupun kita tidak bisa ibadah seperti Rasulullah, paling tidak kita ada contoh seperti Rasulullah. Kita contoh amal-amal unggulan Rasulullah. Misalnya kalau kita tidak bisa semua, mungkin ada amal-amal unggulan yang bisa kita persembahkan. Mungkin kita dengan pintu-pintu taubat kita melalui orang yang sering bertaubat, atau melalui orang yang suka berzikir, ya kan Rasul juga berzikirnya, atau pintu misalnya ahli tahajudnya, atau pintu misalnya dermawannya, sedekahnya. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu kita, hidup kita, karena kita sudah banyak contoh. 25 Nabi dan Rasul sudah Allah turunkan, dan alhamdulillah kita mempunyai Nabi, ya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi, yang insya Allah dengan banyak kita bersalawat, banyak mengingat Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya yakin mungkin masih banyak kekurangan saya dalam menyampaikan hal ini. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Pada pemirsa semua, saya mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.